Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, dan ini termasuk salah satu bukti kerasulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang belum terjadi pun, belum mereka lihat, sudah dijelaskan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang bernama Uwais ibn Amir Al-Qarani, jadi salah satu tabi'in yang memiliki ketaatan kepada ibunya luar biasa sekali, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan kepadanya, kalau engkau nanti berjumpa dengan Uwais Al-Qarani, maka mintalah kepadanya untuk memohon ampun, mintalah padanya untuk dia memohonkan ampun padamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa ini diriwayatkan oleh An Zurarah bin Aufa an Usair bin Jabir qala kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu idza warada alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir. Jadi kalau ada rombongan umroh atau haji dari Yaman, Sayyidina Umar menanyakan, apakah ada di kalangan di antara kalian seseorang yang bernama Uwais? Terus sampai ya sering tidak ada, tapi satu saat mereka mengatakan ada. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, min Murad min Qaran, apakah orang itu dari kota Murad dan kota Qaran? Benar ada. Kemudian diceritakan bahwa orang itu punya belang di tubuhnya, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali maudhi'ud dirham. Jadi belang di tubuhnya itu sembuh semuanya kecuali maudhi'ud dirham. Maudhi'ud dirham itulah yang masih tetap ada sebagai tanda, sebagaimana tanda yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat, panggilkan dia untuk berjumpa denganku. Jadi rombongan tadi mengatakan dia orang ya seperti pengembala lah Uwais ini, kumpul dengan gembalanya, dengan unta. Jadi orang sangat tidak begitu menonjol sekali. Ini yang ditanya ini tokoh-tokoh dari Yaman. Bahkan ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar menemui dia langsung. Ketika berjumpa dengan Uwais, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, doakan aku agar Allah mengampuniku. Uwais mengatakan, engkau ya sahabat Rasulullah, bagaimana saya mendoakan? Tidak, ini hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau aku diperintahkan untuk engkau memohonkan ampun pada Allah untukku. Nah, setelah itu Uwais pun melaksanakan apa yang dia inginkan. Fastaghfara lahu, dia meminta untuk Sayyidina Umar memohonkan ampun untuknya. Fastaghfirli fastaghfara lahu, mohonkan ampun dari Allah untukku. Kemudian Uwais ibn Amir Al-Qarani memohon ampun untuk Allah, dari Allah, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar menanyakan, kamu dari sini mau kemana? Mau ke Kufah, ke Baghdad sana. Apa perlu aku buatkan surat untuk amirnya, gubernur di sana? Dia bilang tidak. Jangan buatkan aku sesuatu, surat atau supaya aku dijemput, biarlah aku kumpul dengan masyarakat secara umum. Setelah itu dia menghilang dan sudah tidak lagi ketemu. Yang ingin saya garis bawahi, Uwais ini disebutkan dalam hadis ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena salah satu kelebihannya birrul walidah. Ayahnya sudah meninggal dan dia minta izin dari ibunya untuk melaksanakan ibadah haji, berjumpa pada Rasul, jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya tidak mengizinkan karena tidak ada yang ngurus ibunya kecuali Uwais.
Jadi nggak ada yang ngurus. Kemana-mana juga yang ngurus juga Uwais Al-Qarani, sehingga Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para sahabat tentang kelebihan Uwais Al-Qarani tersebut. Salah satunya adalah mustajabud da'wah, doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contoh semacam inilah yang membuat kita semakin bersemangat, ya, bagaimana keridhaan Allah itu tergantung pada ridha ibu bapa itu sendiri.